Misal hafiz Quran, apa aja kategori penilaiannya? Alhamdulillah, maksudnya dengan lomba ini itu saya ngerasa hafalannya kayak dapet betul-betul lebih kuat gitu kan. Ini maksud yang seperti apa? Kalau bahasa Jawanya prihatin tirakatnya Tirakat. kita. Mudah-mudahan Yasid nanti bisa lolos sampai ke nasional, Amin, bisa amin. kembali lagi mengharumkan nama Kebumen, bisa mengharumkan lagi nama IAINU Kebumen, khususnya program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dijaga hatinya ya. Itu yang paling penting. Memang kadang cobaannya orang yang sudah mulai berprestasi, orang sukses itu di hati. Halo Sobat Jedeki ya, seneng banget ya kita ketemu lagi di Poin Podcast of Intense Talk. Dan hari ini seperti biasa ya kita bakalan ngobrol-ngobrol. Di sini sudah ada bersama saya sosok mahasiswa. Dia masih mahasiswa tapi kayak seumuran kita ya. Iya, ya gak apa-apa, itu sirik banget kameramennya. Ya jadi memang kenapa sih aku mau ngundang Yasid panggilannya ya? Ya. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Yazid At-Tabi. Ahmad Yasid At-Tabi. Cari di Google pasti ada. Karena Yasid ini sering banget dapat prestasi. Nah, makanya diundang ke sini karena juga sudah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Kebumen ya di kancah provinsi dan khususnya juga nama IAINU Kebumen karena Yasid ini adalah mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya Fakultas Syariah Usuluddin Dakwah di IAINU Kebumen. Semester berapa sih? 8. Semester 8 lagi, pejuang ini ya. Mahasiswa tingkat akhir biasanya tuh lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi ya nggak sih? Pusing nggak? Lumayan. Ya jadi makanya biar nggak pusing main-main lah ke sini gitu Siap. kan. Oke, nah kemarin ini Yasid habis dapat prestasi MTQ ya. Betul. Cabang Hafalan 20 juz. Insya Allah insecure nggak tuh ya hafalan 20 juz di tingkat provinsi dan ini Betul. juga mau seleksi nasional ya? Amin ya insya Allah di akhir Mei atau awal Juni ini. Oke, di akhir Mei atau awal Juni ini berarti lagi sibuk-sibuknya murojaah ya? Betul. Penasaran juga ya Kak, kenapa bisa sampai juara gitu ya? Sebenarnya apa sih kategori penilaian-penilaiannya nanti kita akan bahas. Oke. Tapi sebelum itu kita penasaran juga backgroundnya Yasid ini biasanya kan kalau para penghafal Quran itu dia ya basicnya pondokan ya kan atau mungkin dia ini abdi dalam atau mungkin putra yai dan lain sebagainya gitu. Ini kalau Yasid memang pondokan atau gimana? Ya, kalau saya kebetulan kalau istilah Jawanya itu dandan turu sebenarnya. Cuma numpang tidur di Numpang tidur. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Mustafa Kuayuhan. Di Google ada. Di Google ada ya nanti. Ya, dicari. PPTQ Al Mustafa Kuayuhan. Itu asuhan dari Bapak Kiai Haji Rahmat Basuki Al Hafidz. Beliau alumni ini juga. Oh, ya? IAT angkatan pertama beliau. IAT angkatan pertama. Betul. Dan ini mahasiswanya santrinya juga IAT di IAINU Kebumen ya. Keren banget sih. Betul, ya. Mondok di situ dari usia berapa? Saya berarti kelas 9 15 tahun. Dari usia 15 tahun udah 15 fokus tahun. mondok ke situ. Betul. Ya. Tapi waktu itu ya saya sih sempat posting nih Iya. Yasid dapat prestasi, biasalah ucapan-ucapan selamat gitu ya. Terus banyak yang komen juga, itu tetanggaku. Iya emang Denny pernah juara. Berarti memang sudah sering juara ini hafalan Quran. Gimana ya? Gak apa-apa diceritain aja. Oke, mungkin sedikit cerita. Memang keluarga mungkin ya dari Bulik ya. Pak Alik itu memang aktivis juga di seperti LPTQ gitu. Jadi dari kecil kebetulan dilibatkan. Memulai lomba itu umur 4 tahun. Wih, 4 tahun kalian lagi ngapain? Jadi kalau pertama kali lomba 4 tahun itu lomba antar TK sebetulnya. Cuma kan saya belum TK. Nggak tahu itu dulu ya, pokoknya ya taunya lomba gitu. Itu lombanya puitisasi Al-Quran, kayak puisi yang terjemah Al-Quran gitu. Maju sendiri di kabupaten waktu itu kalau nggak salah di Gedung Haji Kebumen ya. Ya saya nggak tahu waktu itu maju kayak puisi gitu. Tahu-tahu juara 1. Nggak tahu soalnya mungkin yang lain itu datang maju nangis gitu kan ya, anak-anak TK betul kan. Anak TK ya. Ya, saya kan nggak lupa-lupa ingat gitu. Setahu saya dulu maju
ya udah baca apa keras gitu. Ya udah gitu kayak nggak ada nervousnya gitu. Tahu-tahu dapat juara gitu ya. Nah dari situ mungkin dapat semangat lagi gitu ya buat belajar Al-Quran atau gimana? Ya orang tua sih ya, orang tua yang telaten banget ya. Habis itu sih vakum, terus kelas 2 mulai lagi. Waktu itu ada lomba di kabupaten juga. Jadi petugas kecamatan kalau nggak salah datang ke rumah gitu kan, nyari gitu. Ikutlah tilawah sama hafalan 1 juz. Itu kelas 2 SD. Ya keberuntungan kali ya. Juara lagi gitu ya. Kebetulan juara 1. Keren Makanya sih. terus habis itu mulai ke provinsi. Ya alhamdulillah habis itu agak sering, mungkin bisa dikatakan setiap tahun dapat rezeki di provinsi. Alhamdulillah ya, berkahnya Quran ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu ya biasanya tuh kalau orang-orang ngafalin bukan karena, kadang-kadang dia ini juga tuntutan dari orang tua. Keinginan dari orang tua. Pokoknya nanti kamu hafalan Quran. Nah, ini atau ada juga nih orang yang memang nggak ada tuntutan dari orang tua, nggak ada tuntutan dari siapapun, dia ada keinginan sendiri. Nah, kalau Yazid termasuk golongan yang mana nih? Sepertinya lebih ke tuntutan orang tua kali ya. Ini nanti ibunya nonton nih. Orang tuanya nonton. Ini maaf tapi terima kasih juga ya Bu. Iya sih, benar. Iya. Nah, kenapa waktu itu orang tua menginginkan Yazid buat jadi penghafal Quran? Apakah memang sekeluarga basicnya penghafal Quran atau gimana? Enggak sih, cuma kakak. Cuma gini, ibu itu dulu kan mondok di Jawa Timur. Di apa namanya, di Tambak Beras. Itu pondoknya dulu Mbak Yayu Habibullah. Jadi ibu itu apa namanya, jadi abdi dalam. Kemudian salah satu ningnya itu ngapunten, nggak bisa lihat. Nah beliau itu ningnya itu menghafal Quran pakai braille. Ibu saya yang mendampingi. Makanya ibu saya, ya Allah saya nggak hafal, semoga besok anak atau keturunan saya bisa hafal Al-Quran. Nah itu mungkin Allah. Oke, ya mungkin doanya akhirnya terkabul ya, nurun ke Yazid. Yazid berapa bersaudara Yazid? 5, cuma adik saya diambil Allah waktu umur 1 tahun. Ini dari kakak-kakak yang lain atau adik nomor 4 berarti ya? Betul. Nomor 4 kakak-kakak yang lain menghafal juga atau hanya salah satu aja? Anak pertama. Anak pertama. Yang jadi motivasi terbesar Yazid buat terus menghafal Quran tuh apa sih? Karena kan perjalanannya cukup panjang ya, dari usia 4 tahun tuh, coba bayangin. Orang 4 tahun udah mulai ngafal ya. Kalau justru enggak, kalau 4 tahun itu belum hafal. Cuma maksudnya pertama kali ikut lomba itu 4 tahun. Yang ngafalin ya kelas 2 itu. Cuma kan dulu itu masih di juz amma gitu, fokus di juz amma. Terus nambah juz 1, tapi kan kalau di rumah itu kayak nggak ada progres gitu kan, progresnya dikit-dikit banget. Bener. Tuh. Nah ini sih biasanya orang penghafal Quran itu ujiannya berat. Nah penasaran juga ya kan? Kita tuh penasaran juga apa ujian terberatnya Yazid waktu menghafal Quran. Oke. Kalau apa namanya, secara fisik mungkin ada juga ya, awal-awal mondok itu ya biasa gatal-gatal gitu. Terus sebetulnya berkali-kali nggak betah di pondok itu juga menurut saya yang lumayan berat juga ya, berat. Jadi kayak udah kepalang tang, udah dapat sekian juz, udah nggak tenang, udah pengen pulang. Pokoknya udah bergejolak banget pengen pulang gitu. Tapi kan sama orang tua itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi sama guysnya juga nggak boleh. Ya jadi ya sering banget hafalan gitu, ngumpet sambil nangis pengen pulang. Gitu beneran nggak, ini beneran terjadi. Iya, kalau ujian-ujian yang lain dia ya banyak sih, tapi malasnya itu males juga. Berat banget itu ngelawan males. Udah males, udah nggak betah. Nah tambah lagi ya Pali. Pasti masih banyak sebenarnya ada yang pengen diungkapin sih, cuman mungkin disensor kali ya. Atau mau ngobrol di balik layar. Di balik layar aja kali ya. Nah kan sekarang juga udah zamannya teknologi ya kan. Betul. Medsos di mana-mana, terus juga pertemanan, wah nggak karuan lah pokoknya ya sekarang. Itu cukup jadi tantangan sendiri nggak sih buat kamu nambah hafalan gitu? Ya kalau temen begitu menurut saya enggak ya. Kalau temen, soalnya saya mungkin orang yang agak introvert juga, nggak bisa dikatakan introvert tapi yang nggak diem banget tapi cerewet juga gitu. Maksudnya kalau untuk berteman itu kayak agak nggak cepat gitu kan. Jadi kalau masalah temen
itu sih aman. Cuma paling kalau kadang kalau lupa waktu kali ya. Kalau lagi main gadget ya udah lupa Iya, waktu, males. bener. Itu berarti itu sebenarnya berat itu. Itu sebenarnya berat ya. Cobaan cuma nggak kerasa. Nggak kerasa karena dinikmati ya. Betul. Nih, sehari biasanya gimana nih murojaahnya? Gimana nih? Gak apa-apa loh. Di-share ini. Iya di-share boleh lah, nggak apa-apa. Oke. Kalau ini bukan untuk apa ya, bukan untuk menyebarkan kayak sombong atau gimana ya. Ini memang tanggung jawab sih. Kalau sebetulnya sebagai hafidz itu sehari minimal itu 5 atau 6 juz. Intinya dalam 1 minggu itu harus selesai 30 juznya itu. Cuma waktu itu saya sempat konsul. Kebetulan waktu kemarin mau ke Jambi, MTQ tingkat nasional Jambi, kafilah Jawa Tengah itu dikirim ke Jakarta untuk dibina langsung oleh pembina Jakarta yang kebetulan beliau itu Dewan Hakim di nasional. Terus saya ya ada sesi ngobrol gitu. Saya gini, kalau misalkan Ustadz saya itu 5 juz tapi nggak maksimal, banyak yang nggak fokusnya atau kadang ngebut banget gitu karena ya dengan segala kesibukan ya. Terus ternyata beliau memberikan tips juga ini, kamu daripada 5 juz tapi nggak ada yang masuk gitu ya, kayak yang penting baca gitu. Itu tips dari beliau, itu pakai metode Asyartum Kamilah di surat Al-Kahfi, Asyartum Kamilah. Jadi 10 hari selesai. Jadi 10 hari itu 30 juz selesai. Jadi 1 hari 30 juz itu juz 1, 11, 21. Itu kalau tips dari beliau itu pakai tanggal. Pakai tanggal itu sekarang tanggal 1 nih, berarti ya terusnya 1, 11, 21 dan seterusnya 2, 12 dan seterusnya. Oke, berarti tidak urut kayak misalkan hari ini nanti 1, 2, 3 gitu, enggak urut gitu ya. Enggak, kalau dari beliau enggak. Tapi ternyata itu sih menurut aku efektif. Soalnya kalau waktu deres juz awal itu kan kayak enteng banget ya. Sedangkan yang udah akhir-akhir itu kan kayak panas berat, kayak belum begitu lancar gitu, harus sering diulang. Nah, kalau misal urut itu nanti pas lagi juz 1 udah 3 enak banget. Bisa sekali duduk selesai misalkan. Betul. Tapi nanti giliran udah di juz akhir seharian pusing, apalagi kalau lagi ditambah tugas sana sini gitu kan. Bener. Ya, jadi kalau aku itu biasanya kalau kan sering nih dapat tugas, Kang Yazid tolong sini gitu. Kalau itu naik motor misalkan, justru naik motor itu bisa dapat banyak, bisa 1 juz lebih gitu. Karena nggak kerasa sambil gitu, terus dapatnya bacanya juz awal kan mesti lancar banget nih gitu. Oke, jadi di situ. Terus nanti kalau juz akhir baru yang fokus gini duduk. Bener. Jadi memang harus punya waktu tertentu juga ya. Betul. Untuk kita bisa fokusin ke hafalan. Nah, itu backgroundnya Yazid ya, ternyata memang sudah mulai dikenalkan dengan Al-Quran itu sejak usia 4 tahun dari perlombaan-perlombaan itu. Nah, sekarang gimana nih waktu mengikuti proses seleksi MTQ? Oh ya, tadi juga sebelum ini kayaknya sebelum kita on cam ya, tadi sempat ngobrol bahwa ternyata Yazid ini juga ikut MTQ dari angkatan pertama ya? Ya bukan angkatan pertama. Dari awal-awal gitu lah ya. Ya. Udah berapa kali ikut seleksi MTQ berarti? Tingkat provinsi maksudnya? Dari kabupaten dulu, dari kabupaten semua angkatan kali ya? Katakanlah dari tahun 2010. Wow, 2010 sampai sekarang 2024 ya. Hitung sendiri berapa tahun. Itu selalu ikut di seleksi kabupaten? Iya, maksudnya untuk ke provinsi ya? Untuk ke provinsi, Insya Allah. Meskipun ada tahun berapa itu saya nggak lolos gitu. 1 kali. Kalau nggak salah saya kelas 7 itu nggak lolos. Ya 1 kali saya gap nggak ikut provinsi 1 kali itu. Itu proses seleksinya gimana waktu di kabupaten mau ke provinsi? Ada kalanya memang ada lomba tingkat kabupaten. Tuh memang kabupaten itu mengadakan lomba, yang juara satunya dikirim. Ada kalanya juga hanya seleksi terbatas, kayak nama-nama yang sudah pernah gitu panggil diseleksi gitu. Tapi tahun ini menurut saya berkesan banget sih. Karena? Meskipun nggak ada lomba tingkat kabupaten, itu mengambil juara-juara MTQ kabupaten tahun 2023 apa 2022 gitu. Juara 1, 2, 3-nya itu dipanggil ulang.
dan itu diseleksi di hotel Kolopaking. Kayak something new banget itu. Kalau sebelumnya kan ya di Aula Sedah, Aula Kemenang gitu. Nah, kali ini nih ini terima kasih banget Ibu Kabak Gesra, Bu Panji, Bu Ati, semuanya thank you banget udah di treatment keren banget. Dari awal sampai akhir itu di hotel, di 4 hari di hotel Kolopaking lah. Kolopaking lah ya. Habis itu ya setelah penentuan seleksi yang lolos ini gitu. Latihannya di Maxoli. Oke, jadi memang treatment itu juga bisa membuat para peserta jadi semangat gitu ya, sekali. jadi semangat dan ingin memberikan yang terbaik juga buat kabupaten ya. Betul. Dan kemarin juga dengar-dengar Kabupaten Kebumen ini dapat peringkat umum ya. Peringkat umum kelima. Itu bagus loh. Dan kita bersanding dengan Kota Semarang yang notabene itu semua giga favorit, maksudnya semua calon kandidat juara. Dari kabupaten manapun itu larinya ke Semarang karena mungkin studi di sana gitu ya. Itu Semarang. Kedua Pati itu memang dari dulu itu langganan juara umum. Juara 3 Rembang itu juga langganan juara umum. Yang keempat itu Kudus, pusatnya Quran kan. Betul. Dan kelima Kebumen. Keren sih. Ini pasti juga bukan hanya perjuangan para peserta sih, tapi juga support system di belakangnya. Karena tanpa adanya support system juga nggak ngaruh ya. Iya, dari pembina juga dan tentunya fasilitas dari kabupaten. Thank you. Oke. Thank you banget ini. Aku ikut seneng sih, ikut seneng banget. Oh ya, untuk informasi ini juga Kabupaten Kebumen di sana itu di hotel lupa saya, Merdeka. Ternyata juga lihat prestasinya keren banget. Oh my god. Tapi seru kali ya, karena udah ikut pengalaman seleksi MTQ dari tahun ke tahun, dari tahun 2010 sampai 2024 itu seru banget ya. Pengen tahu juga pengalaman yang paling berkesan yang didapatkan sekian tahun yang seperti apa? Kalau berkesan itu memang saya rasakan tahun ini. Ya, kalau sebelumnya ya berkesan ya oke, hasil ya kadang-kadang juara 1 ya ini dapat gitu ya, dapat. Kalau tahun ini itu berkesannya gini. Alhamdulillah, maksudnya dengan lomba ini itu saya ngerasa hafalannya kayak dapat betul-betul lebih kuat gitu kan. Ya ini barokah bimbingan juga dari pembina. Terus kayak selain treatment yang keren juga itu ya. Terus dapat teman-teman baru juga. Itu karena sebetulnya gini, tahun kemarin kan kebetulan ikut alhamdulillah di Nasional Jambi. Terus sekarang itu ketemu sama orang-orang baru dan itu kemarin yang masnya yang di Jambi ya gitu. Terus yang tadinya kayak saya yang malu mau nyapa beliau-beliau itu sekarang disapa duluan gitu ya. Kayak alhamdulillah gitu ya. Terus gini sih, kayak habis pulang dari sini gini, ya Allah, ini saya sudah bisa alhamdulillah ini hafalannya kayak gini. Apa ya sih habis pulang dari sini saya mau malas-malasan lagi, apa ya yang udah diperjuangkan setelah ini yang diperjuangkan selama ini udah sampai di titik ini, habis itu saya mau malas-malasan lagi, apa iya gitu. Kayak betul-betul efeknya setelah pulang ini yang saya betul-betul kerasa, ya Allah ini barokahnya MTQ ini gitu. Jadi kayak bener-bener kerasa banget ya. Kerasa banget ternyata sejauh ini wah, Allah memberikan banyak hal ke aku gitu betul ya. Betul banget. Berkahnya Quran ya. Berarti sebetulnya kalau ada juga nih teman-teman mungkin terutama mahasiswa IAT ya, karena memang biasanya dapat tugas atau memang kewajiban dari mahasiswa IAT adalah menghafal hafalan. Banyak juga yang bilang hafalan tuh susah. Iya, pasti ya. Nah, itu kalau menurut Yazid sendiri gimana nih? Susahnya seperti apa? Kalau dibilang mudah, kenapa mudahnya? Kalau mudahnya itu istiqomah tentunya. Karena istiqomah dan kesabaran ya. Karena saya sampaikan saja menghafal itu tidak mudah. Yang mudah itu bisa mudahnya itu setelah istiqomah, doa orang tua juga, dan juga bagaimana kalau bahasa Jawanya prihatin tirakatnya kita. Betul. Kalau misalkan saya juga pernah ya, saya tidak yang selalu rajin terus gitu ya, pernah di titik malas, pernah juga dulu di awal-awal bagaimana susahnya ya mondok itu, jadi masih menghafal masih something new banget gitu, masih betul-betul baru banget gitu menghafal ya. Mungkin sama dengan yang dirasakan mahasiswa saat ini, susah banget nggak masuk-masuk, dikit-dikit udah diulang-ulang berkali-kali lupa lagi bener. gitu
Iya berarti kalau sampai nangis pun pernah pernah sampai nangis gitu. Mau nyetor ke Abah Yai, aduh nggak lancar udah ngulang sampai capek gitu kok nggak kan. hafal-hafal gitu Iya. ya. Ya terus alhamdulillah seiring berjalannya waktu tetap istiqomah, ya sabar tentunya. Terus ditambah komunikasi dengan orang tua, intinya Bu pokoknya doain terus ya, saya ini susah banget hafalannya, doain gitu. Alhamdulillah lambat laun bisa mudah terus. Ya Allah memberikan seperti ini. Oke, suka dengerin musik nggak? Kalau musik nggak yang begitu. Cuma kalau misal lagi capek, saya paling musik gambus memang agak suka gambus saya. Oke, masih musik-musik yang religi ya, bau-bau religi. Tapi gitu kadang gambus itu juga artinya cinta juga, cuma nggak tahu. Ya. Oke. Nah, ada juga nih pernah dengar cerita juga bahwa salah satu hal yang membuat hafalan susah itu karena maksiat. Karena banyak maksiat. Ini maksiat yang seperti apa gitu loh. Karena kadang-kadang ngumpul, ya maksiat itu kan luas banget ya. Luas banget. Ngumpul sama teman-teman tiba-tiba ngerasani nggak kerasa itu juga maksiat ya. Itu kalau menurut Yasin sendiri gimana? Bener nggak? Betul. Ngefek. Kalau misalkan ngerasa sih, misalkan di bulan pondok nih, banyak main, wah apa namanya nanti sholatnya akhir waktu gitu. Ya ndresnya kurang gitu. Wah nanti habis itu baru kerasa ini hafalan hilang semua nih. Ya nggak hilang semua maksudnya. Yang tadinya betul-betul lancar kayak mulus gitu. Aduh lompat-lompat kemana-mana ini. Iya, Ibaratnya nih rasain nih nggak jelas nih hafalanmu ini gitu. Iya ngerasa jadi kayak sedih banget gak Bang? Iya nyesel banget. Cuma kadang ya diulangin lagi. Iya namanya juga hal-hal yang kayak gitu enak ya. Ya, enak. Ya sekarang jalan-jalan main ini siapa yang nggak suka coba? Bener siapa yang suka jalan-jalan suka ngumpul ya kan. Iya. Nah, tapi untuk bangkit lagi kan juga nggak gampang. Iya. Nah Yasid kalau buat bangkit lagi gimana tuh? Kalau saya kalau habis jatuh beneran gitu ya, kayak betul-betul ya Allah ini hafalannya udah rusak banget gitu. Itu kayak udah langsung bangkit aja gitu. Terus memang habis itu ya kayak rajin lagi gitu betul-betul kayak wah, aku nggak bisa gini nih gitu. Gitu. Jadi ya kalau habis betul-betul ngedown banget ya udah biasanya dengan sendirinya udah. Oke, berarti nih Yasid termasuk salah satu orang yang bisa menemukan motivasi di dalam dirinya sendiri ya. Kalau habis jatuh langsung kerasa banget langsung nih. kerasa banget. Karena ada juga kan banyak nih anak-anak yang udah bilang misal kayak Yasid, aku nggak bisa nih kayak gini terus. Tapi nyatanya tetap aja tuh down, tetap aja tuh. Dan bahkan berusaha nyari temen, nyari partner, nyari mungkin ya teman-teman yang sekiranya bisa memotivasi, tetap aja nggak bisa. Ini kalau Yasid bener-bener berjuang sendiri ya. Kalau aku motivasi dari orang lain nggak begitu ya. Maksudnya orang lain mau ngomong apa gitu enggak sih? Nggak terlalu ngaruh lah. Enggak, ya mungkin ngaruhnya dikit ya. Tapi kalau lebih ke dari diri sendiri yang memang kamu udah gini nih, kamu udah di titik ini loh gitu ya kan. Udah jauh banget ini gitu. Ya udah terus nanti kan dengan sendirinya udah semangat lagi. Tapi bagus sih, artinya berarti mungkin Yasid bisa dibilang dia udah kenal sama dirinya sendiri ya. Ciela. Ya karena sudah bisa memotivasi diri sendiri, akhirnya nggak ketergantungan sama orang lain ya. Insya Allah. Nah, insya Allah ya, karena kadang-kadang kalau misal kita terlalu ketergantungan sama orang lain, ya seolah kita kalau down itu bangkitnya susah banget, nggak bisa bangkit kalau nggak butuh orang lain kan. Banyak yang kayak gitu juga. Nah kita juga pengen tahu dong gimana kategori-kategori penilaian kalau lomba hafiz gitu kan. Kalau biasanya mungkin lomba-lomba umum kayak kemarin karya tulis ilmiah temennya kamu juga ya, anak IAT juga betul, ya, IAT Indo Kebumen juara 2 juga. Ini sekelas juara semua MTG gitu loh. Dan dia kerennya itu baru pertama kali MTG langsung juara 2 provinsi. Keren banget dia. Keren banget sih ya. Kamu juga keren banget soalnya bisa bertahan sejauh ini ya sampai 2024. Nah itu kalau misal hafiz Quran apa aja kategori penilaiannya? Dari nilai 150-nya sendiri kelancaran. Nah setelah itu 25-nya itu tajwid, 25-nya itu fasohah. Ya kalau fasohah itu selain tentang kefasihannya itu juga ada lagu ternyata. Jadi kalau poin lagu itu masuk ke fasohah. Jadi nggak kayak zaman dulu yang memang kalau lomba hafiz ya udah hafalan aja gitu. Iya betul. Sekarang itu lebih kalau kelancaran mungkin kayak udah mutlak ya, memang harus lancar udah. Sekarang kalau di provinsi sama nasional itu udah tarung lagu. Tarung lagu betul-betul. Jadi kalau yang bawa satu lagu ya kalah dengan yang bawa kan 4 soal nih. 4 kali pertanyaan nih. Sama
dibandingkan yang bawa 1 lagu sama 4 lagu ya beda nilainya. Betul. Bisa jadi kelancarannya sama-sama 50 nih. Mm-mm. Sama-sama udah sempurna, lancar, mulus gitu. Nah, tapi kalau ini bisa bawa lagu 4, apalagi mungkin lagunya itu favoritnya juri, itu juga pengaruh banget ternyata. Berarti itu yang sekarang lagi dipersiapkan ya Sid Betul. juga ya untuk iya. menuju ke nasional. Kita doain deh mudah-mudahan nanti bisa mengharumkan nama Kebumen lagi ya. Bisa lolos ke nasional. Amin. Kita doakan bareng-bareng karena kita juga seneng banget nih Kebumen harum, ya ini juga harum. Oke, nah selain itu apa tadi? Selain kelancaran, terus fasohah, tajwid, terus ada lagi? Sementara udah. Fokusnya itu. Nah, dan itu dari tahun ke tahun seperti itu penilaiannya? Iya. Sama. Cuma pesaingnya yang beda. Iya, saya lihat kalau lihat di streaming MTQ nasional dari tahun per tahun itu memang kualitasnya naik banget gitu dan drastis banget gitu. Kalau saya lihat di jurnal penilaiannya itu di musabaqah.id itu dari tahun per tahun, wah ternyata yang tadinya nilai kelancaran itu yang nilainya sempurna 50 tadi itu 1, 2 itu. Sekarang yang 20 juz saja bisa sampai 15 orang. Yang betul-betul mulus ya, mulus nggak ada kesalahan. Terus yang lagunya banyak, yang variasinya bagus-bagus itu juga udah banyak ternyata. Dan kalau kesulitan yang dialami Yazid sendiri dari berapa tadi? 3 ya? 3 kategori penilaian yang mana? Lebih ke kelancaran ketika membawakan lagu. Jadi kalau dari dulu kan cuma bawa 1 lagu ya. Memang dari dulu ya rata-rata yang biasa gitu. Ya gini, 1 lagu itu. Yang biasanya dibawakan itu lancar, giliran ganti lagu, apalagi mungkin itu masih hal yang baru ya. Itu susahnya di situ. Kayak kemarin saya di provinsi itu sebetulnya insya Allah sudah bisa kejawab semuanya, tapi karena agak mikir juga, oh nanti variasinya ini ada panjang, ada dengung nih. Ini nanti mau variasi gini, hilang gitu. Itu akhirnya saya dapat kesalahan 1 kali itu. Berarti juga harus ini ya, sering-sering atau rajin-rajin upgrade tentang lagu itu ya. Karena untuk memvariasikan betul, gitu. Betul. Oke. Nah, ini karena kita sudah di penghujung acara, sebenarnya kita pengen tahu lebih banyak lagi sih soal gimana sih perjuangannya menghafal Quran gitu ya. Kita sebenarnya perlu banyak tahu. Nah, mungkin ya Sid bisa kasih tips juga ke teman-teman yang lagi proses berjuang menghafal Quran biar tetap istiqomah, karena istiqomah itu susah. Silakan bisa dikasih tipsnya. Ini apa namanya, baik yang mahasiswa maupun non mahasiswa mungkin ya. Yang jelas pastikan punya jadwal murojaah wajib ya. Dapatnya misalkan sekarang baru 10 juz nih, maka pastikan 10 juz itu menjadi rutinan wajib. Misalkan nih hari ini mewajibkan murojaah juz 1 dan juz 6 misalkan bentuk. Juz 1 dan juz 6 pokoknya itu menjadi hal yang wajib dibaca setiap hari. Setelah 2 juz selesai nih, baru nih nambah yang buat juz selanjutnya. Begitu juga untuk mahasiswa. Kan kita PR-nya sebetulnya nggak banyak, cuma 4 juz apa 5 juz ya. 4 juz kalau nggak salah ya. Iya, sekitar 4-5 juz. Betul. Nah itu tipsnya, juz-juz yang sudah itu pokoknya menjadi kewajiban setiap hari dibaca. Ya kalau kita 4 juz ya sehari 1 juz lah. Kalau nggak setengah juz, yang penting rutin gitu. Nah habis itu kalau yang sudah wajib itu yang di murojaah ya baru setelah itu nambah gitu. Kalau sebetulnya kalau dijalanin setiap hari itu enteng kok, ringan. Apalagi cuma setengah juz rata gitu. Oke, nah terakhir seandainya 5 tahun ke depan nanti Yazid nonton video ini lagi, dan kita nggak pernah tahu Yazid 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Yazid pengen ngomong apa nih buat diri sendiri? Silakan. Maksudnya buat Yazid yang sekarang? Iya, buat Yazid yang sekarang, nanti ketika 5 tahun yang akan datang Yazid nonton lagi, ini Yazid mau ngomong apa? Apa ya? Mungkin apa ya? Wah, yang satu memuji mungkin ya, yang kedua mengingatkan. Yazid, alhamdulillah kamu sudah di titik ini, kamu keren. Dengan perjuangan kamu yang kemarin-kemarin itu, tapi dijaga hatinya ya. Itu yang paling penting. Memang kadang cobaannya orang yang sudah mulai berprestasi, orang sukses itu di hati. Gak kelihatan ya, kelihatannya dari luar kayak ya biasa saja seperti orang tawaduk pada umumnya.
tapi kita nggak tahu di dalam hatinya itu yang jaga terus ya. Oke, ini quotes of today bagus banget sih, betul. Kita harus selalu menjaga hati kita karena hati itu nggak ada yang bisa ngelihat, nggak ada yang tahu selain diri sendiri. Oke, kita doakan bareng-bareng ya, mudah-mudahan Yazid nanti bisa lolos sampai ke nasional, bisa kembali lagi mengharumkan nama Kebumen, bisa mengharumkan lagi nama IAINU Kebumen, khususnya program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, tadi teman-teman juga udah banyak banget dapat tips gimana caranya menghafal Quran, gimana caranya istiqomah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat Yazid juga. Amin. Oke? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you banget Yazid dan bye-bye.